Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi Sobat Neurologi. Selamat datang di podcast Bincang Sehat Neurologi Rumah Sakit Dr. Muwardi, Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret, Surakarta. Perkenalkan, saya Dr. Dini yang akan menemani Sobat Neurologi semua selama 1 jam ke depan dalam podcast Bincang Sehat Neurologi hari ini. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu tentang Alzheimer disease dalam rangka menyambut Hari Alzheimer Dunia. Tahun ini tema yang diusung adalah Time to Act on Dementia, Time to Act on Alzheimer, yang artinya waktu bertindak untuk demensia, waktunya bertindak untuk Alzheimer. Saat ini di ruang ini sudah hadir bersama kita para pakar neurologis yang sudah sangat siap untuk membahas topik hari ini. Langsung saja saya perkenalkan, dari sini sudah ada bersama kita Dr. Ira Ristinawati, spesialis neurologi, dan Dr. Ervina Arta Jayanti Huta Barat, spesialis neurologi. Beliau berdua merupakan staf dokter neurologi di Rumah Sakit Dr. Muwardi Surakarta dan staf pengajar di bagian neurologi Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret Surakarta. Selamat datang dokter di podcast Bincang Sehat Neurologi dalam rangka memperingati Alzheimer Day yang jatuh di tanggal 21 September 2024. Nah, kita akan banyak membahas dan berdiskusi ya dok hari ini. Yang pertama nih dok, dalam hari Alzheimer Day ini dokter, mungkin sobat neurologi di luar sana banyak yang bertanya-tanya nih dok, apa sih demensia itu sendiri dokter? Kemudian lupa sendiri itu sebenarnya normal atau tidak dokter? Dan apakah ada pembagiannya dokter? Monggo dokter. Ya, baik, terima kasih Dokter Dini atas pertanyaannya. Selamat datang kepada pendengar podcast dari neurologi sebelumnya ya. Dalam rangka memperingati World Alzheimer's Day 2024, ini kami akan membahas sekilas tentang Alzheimer atau penyakit pikun ya, mungkin yang dikenal oleh masyarakat ya. Nah, tapi sebelumnya kita harus bisa membedakan terlebih dahulu nih mana lupa yang normal dan mana lupa yang tidak normal. Apakah semua lupa itu normal? Karena kita sendiri mungkin sering ya lupa naruh kunci seperti itu ya dokter ini ya. Iya Lupa betul dok. naruh HP saya tadi di mana ya dok kayak gitu, atau kunci motor, kunci mobil saya tadi di mana ya dok. Nah, itu apakah sudah termasuk penyakit atau bukan, itu harus kita bedakan terlebih dahulu. Untuk lebih mudahnya membedakan mana lupa yang normal dan lupa yang tidak normal itu yang paling gampang dikenali itu adalah kalau lupa yang normal biasanya kita selang beberapa waktu tuh akan ingat kembali dok, dan kita sadar kalau kita itu lupa. Misalkan kita lupa naruh kunci ya, kita sadar kalau kita memang lupa naruh kunci, nanti selang beberapa saat, oh iya tadi saya taruh di meja gitu. Jadi ada fasenya kita mengingat kembali nih apa yang kita lupakan tersebut, dan kita sadar sendiri kalau kita memang lupa dan sesuatu yang eh, kita kita lupakan itu. Nah, kalau yang lupa yang tidak normal biasanya yang menyadari itu adalah orang lain atau orang di sekitar kita. Justru orangnya itu sendiri tidak sadar kalau dia itu pelupa. Mudahnya seperti itu untuk membedakan mana yang lupa normal dan mana lupa yang tidak normal. Kemudian untuk bedanya lupa, apakah semua lupa itu termasuk kategori ke dalam demensia ya dok ya? Tadi pertanyaan yang kedua ya. Tidak semua lupa itu masuk ke dalam kategori demensia karena lupa itu masih ada yang sifatnya fisiologi seperti tadi yang saya sampaikan. Kalau kita bisa sadar sendiri kalau kita lupa dan akan ada fasenya kita mengingat apa yang kita lupakan, itu biasanya biasanya itu cenderung fisiologis, meskipun tetap kita harus pastikan dengan pemeriksaan lebih lanjut kalau memang itu dialami sering sering atau frekuensinya itu sering. Nah, kalau untuk membedakan apakah semua lupa itu termasuk ke dalam kategori demensia atau bukan, yang jadi patokan adalah aktivitas sehari-hari atau fungsi sosial dan juga fungsi pekerjaannya. Apakah sudah terganggu atau belum? Kalau itu sudah mengganggu aktivitas sehari-hari, fungsi sosial dan fungsi pekerjaan, gangguan fungsi kognitif yang dialami sudah kemungkinan masuk ke dalam kategori demensia. Jadi yang harus digarisbawahi di sini adalah ADL-nya atau activity daily life-nya apakah sudah terganggu atau belum. Kalau belum, berarti belum masuk ke dalam kategori demensia. Tapi kalau sudah, ada kemungkinan masuk ke dalam kategori demensia. Meskipun tetap ya kita harus lakukan pemeriksaan secara begitu. Mungkin ya dokter Ervina ya. Mungkin ada yang mau ditambahkan dok. Rasa udah semuanya ya Dokter Ira ya. Yang penting tadi Dokter Ira sudah membedakan bagaimana lupa yang normal dan lupa yang tidak normal. Lalu tadi pertanyaannya mungkin yang paling pertama apa ya dok ya? Yang masalah demensia.
Iya dok. Tadi dokter Rera juga menjelaskan intinya kalau demensia itu ya harus ada gangguan aktivitas sehari-hari sih dok. Saya rasa penjelasan dokter Ira sudah cukup jelas. Untuk gejalanya sendiri dokter dari demensia mungkin ada macam-macam gejalanya dokter. Untuk gejalanya, untuk demensia itu sebenarnya beragam dok. Kita tergantung dulu nih nanti pembagian demensianya termasuk ke demensia yang mana dok. Tapi mungkin yang masyarakat awam paling banyak ketahui kan demensianya model Alzheimer yang kita akan peringati hari ini ya. Jadi kalau Alzheimer itu dia lebih utamanya memang gangguannya fungsi memori dok. Memori, jadi lupa, kelupaan. Jadi lebih seringnya itu jangka pendek terlebih dahulu. Lalu kemudian nanti bisa ditemukan gejala-gejala yang lain seperti misalkan sulit untuk menemukan kata-kata yang tepat pada saat berbicara. Dan juga misalkan pasiennya itu akibat tadi yang lupa jangka pendek sering mengulang-ulang pertanyaan yang sudah ditanyakan, sudah dijawab dan ditanyakan kembali. Dan juga yang pastinya dengan adanya gejala-gejala tadi bisa mengganggu fungsi aktivitas sehari-hari. Sebenarnya beragam dok tergantung dengan jenisnya. Ada juga demensia yang terganggunya kepribadian. Jadi tergantung jenisnya ya Dokter Ira. Nanti mungkin Dokter Ira bisa membahas satu persatu mengenai jenis-jenis dari demensianya. Baik dokter. Kemudian untuk melanjutkan, bagaimana dokter di sini cara mendiagnosis dari demensia itu sendiri dokter? Ya, mungkin tadi ya menyambung dari pertanyaan yang sebelumnya tadi dan terkait untuk diagnosis demensia. Jadi secara garis besar untuk domain fungsi kognitif itu kan kalau di neurologi itu kan ada 5 ya dok ya. Ada atensi, bahasa, memori, visual spasial, dan juga fungsi eksekutif. Nah, gejala yang muncul dari gangguan fungsi kognitif atau demensia tadi tergantung memang jenisnya apa. Tapi biasanya secara umum bisa melibatkan antara 5 domain tadi, minimal 2 domain dari 5 yang tadi saya sebutkan. Jadi bisa mengganggu atensinya atau bahasa atau memori atau daya ingat ya yang kita kenal dengan daya ingat, kemudian visual spasial dan fungsi eksekutif. Kemudian untuk diagnosisnya itu dari secara umum dulu ya dok ya, kita pastikan dulu dari yang pertama tuh anamnesis ya. Anamnesis ini penting sekali karena dari anamnesis kita sudah bisa mengarahkan ke diagnosis tuh 60 sampai 80%. Nah, dari anamnesis itu sendiri kita harus bisa menanyakan prinsipnya tuh ada fundamental 4 dan secret 7 ya dok. Kalau yang secret 7 nanti kita tanya nih keluhannya utamanya apa, sejak kapan onsetnya, kemudian apakah ada faktor yang memperberat, memperingan, seperti itu. Kemudian juga ini untuk riwayat penyakit sekarang ya dok. Kalau yang fundamental 4 yang pertama untuk riwayat penyakit sekarang, kemudian riwayat penyakit dahulu, kemudian riwayat sosial dan juga apakah ada riwayat keluarganya atau tidak. Seperti itu semua harus kita tanyakan dari anamnesis yang baik dan lengkap. Nanti kita sudah bisa mengarahkan ke diagnosis itu 60 sampai 80%. Setelah kita lakukan anamnesis secara lengkap, kita juga lakukan pemeriksaan fisik secara lengkap, baik pemeriksaan fisik umum maupun pemeriksaan fisik neurologis. Nah, untuk tambahannya, untuk demensia dan Alzheimer ini, kita harus lakukan screening fungsi kognitif. Seperti itu, pemeriksaan neurobehavior yang lengkap agar bisa kita diagnosis ke arah mana nih gangguan fungsi kognitifnya, apakah sudah masuk ke dalam kategori demensia atau bukan. Kalaupun sudah masuk ke dalam kategori demensia, masuknya ke demensia yang mana? Nah, itu harus dilakukan pemeriksaan fungsi kognitif atau pemeriksaan neurobehavior secara lengkap. Setelah itu nanti ada pemeriksaan penunjang juga ya dok ya. Pemeriksaan penunjang ini tergantung dari anamnesis, pemeriksaan fisik dan juga pemeriksaan fungsi kognitif tadi arahnya ke demensia yang tipe mana seperti itu. Nah, untuk menegakkan misalkan kita sudah berpikir oh ini kemungkinan nih arahnya ke demensia vaskuler contohnya itu kan salah satu tipe demensia itu ada demensia vaskuler ya dok. Berarti kita arahkan nih pemeriksaan penunjang yang perlu apa? Diperlukan pemeriksaan neuroimaging tambahan. Mungkin bisa dengan MRI ataupun dengan CT scan, PET scan seperti itu. Jadi untuk pemeriksaan penunjang ini tergantung kita curiganya ke arah demensia yang tipe mana. Kalau yang untuk demensia Alzheimer kita bisa lakukan pemeriksaan penunjang dengan yang terbaru ini penelitiannya bisa lewat cairan LCS dok atau mungkin juga lewat serum. Tapi memang untuk penelitian-penelitian yang sudah banyak itu dari LCS. Jadi nggak perlu biopsi
otak postmortem pasiennya harus sudah meninggal dulu, kita ambil sel otaknya, baru kita periksa, kita tegakkan ini demensia Alzheimer. Untuk yang penelitian terbaru sudah bisa kita deteksi dari cairan LCS untuk neurofibrillary tangle dan juga protein taunya seperti itu. Untuk tipe yang lain nanti pemeriksaan penunjang tambahannya kita sesuaikan sesuai dengan kecurigaan kita ke arah demensia yang tipe. Baik, baik dokter, sangat terperinci sekali dokter penjelasannya. Nah, untuk dalam penegakan diagnosisnya ini kan tadi banyak hal ya dokter. Tadi kan disebutkan macam-macam demensia, salah satunya ada vaskuler dan Alzheimer. Apakah ada macam-macam demensia yang lain dokter? Boleh dijelaskan dokter? Ya, jadi demensia itu sebenarnya kan gangguan kognitif ya dok ya. Gangguan kognitif itu penyebabnya banyak sekali. Jadi tadi yang pertama ada Alzheimer, yang kedua tersering setelah Alzheimer adalah vaskuler. Selain itu juga ada demensia kita kenal, mungkin ini namanya cukup awam dok, namanya demensia Lewy body. Demensia Lewy body, ada juga demensia pada penyakit Parkinson dan juga bisa terjadi juga dok campuran dok. Jadi tidak satu tipe demensia. Nah, untuk demensia Lewy body dan demensia Parkinson ini mungkin hampir mirip dok. Jadi selain ada gangguan kognitif, tadi misalkan dari 5 domain kognitif yang dokter Ira sebutkan, bisa kemungkinan ada atensinya atau memori, bahasa, terus visuospasial maupun eksekutif atau kecerdasan tingkat lanjut, bisa juga disertai dengan adanya gejala Parkinsonism dok. Jadi Parkinsonism itu ciri-cirinya tuh jalannya lambat-lambat atau yang kita kenal dengan bradykinesia atau lengan ayunan tangannya itu lebih apa ya, lebih lambat, kanan dan kirinya berbeda. Dan juga ada juga tremor. Nah, apabila kita punya keluarga dengan kondisi-kondisi di mana gangguan kognitif disertai ada gangguan Parkinsonismnya, masih ada kemungkinan dari dua ini tadi, bisa demensia Lewy body atau demensia pada penyakit Parkinson. Perbedaannya adalah untuk demensia Lewy body ini biasanya hampir terjadi bersamaan, Dok. Jadi misalkan gangguan kognitifnya ada, tapi ada gangguan motoriknya tadi berjalan lambat-lambat dan juga gemetar atau tremornya di awal-awal tahun penyakit, Dok. Sementara pada demensia pada penyakit Parkinson biasanya terjadinya pada akhir-akhir penyakit atau sudah tahap lanjut. Jadi ini yang salah satu yang bisa membedakan. Ada juga literatur yang mempermudah untuk melihatnya dengan menggunakan one year rule. Jadi apabila ada 1 tahun pertama, ada gangguan kognitif yang disertai dengan gangguan motorik ya kemungkinan besar demensia lebih body. Jadi kita memang harus pintar-pintar seperti dokter Ira ceritakan tadi, harus anamnesanya dengan lengkap dan jelas terutama mengenai onset gejala penyakit. Tadi kalau untuk demensia vaskuler juga cukup sering dok, juga cukup populer ya. Biasanya tidak harus semua pasien itu pernah mengalami wajib stroke juga belum tentu. Bisa saja pasiennya sudah mulai gejalanya lambat-lambat berpikir, lalu kita lakukan pemeriksaan MRI, oh ternyata ada sumbatan kecil-kecil misalkan tetapi banyak atau multiple. Mungkin seperti itu dokter. Baik dokter, sudah banyak sekali pembahasannya dokter. Kemudian untuk yang Alzheimer sendiri dokter, ini penyebabnya bisa terjadi karena apa dokter untuk Alzheimer sendiri? Ya, kalau untuk penyebab Alzheimer sendiri kan memang faktornya kemungkinan besar banyak ya dok ya. Salah satu yang paling sering itu bisa karena faktor genetik yang disebutkan. Jadi memang sudah ada gangguan genetik seperti APOE, seperti itu dok. Nanti eh, kita memang kalau di sini masih belum lazim ya dilakukan pemeriksaan genetik ya dok ya. Tapi kalau di luar memang kita bisa deteksi nih dari gangguan genetiknya apakah ada atau tidak. Kemudian selain itu juga nanti kita bisa lakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang lain seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau yang Alzheimer itu misalkan pemeriksaan dari cairan LCS nanti mungkin akan kita temukan neurofibrillary tangle dan juga protein taunya seperti itu. Untuk penelitian yang terbaru memang dimungkinkan masih kita bisa deteksi dari serum juga, cuman memang penelitiannya saat ini lebih banyak yang di LCS daripada yang di serum seperti itu. Kalau gold standarnya dulu kan memang dari biopsi otak postmortem ya, tetapi kalau dari biopsi otak postmortem kita harus menunggu dulu nih pasiennya meninggal baru kita bisa lakukan biopsi seperti itu dok. Jadi alhamdulillah kan sekarang ilmu semakin berkembang, kita bisa lakukan deteksi lebih awal agar harapannya eh, pasien ini bisa tertangani dengan baik. Gitu. Nah, untuk gejalanya sendiri dokter dari Alzheimer itu gejalanya ada macam-macam dokter. Mungkin bisa dijelaskan dok untuk teman-teman. Alzheimer ya dok Iya ya. dokter. Ya, jadi kalau misalkan tadi sebenarnya sedikit disinggung ya dok ya untuk gejala dari Alzheimer.
Setiap demensia itu akan memiliki gejala-gejala yang dominan mungkin sedikit berbeda antar jenis demensia. Namun untuk Alzheimer memang khasnya adalah yang banyak terserang itu adalah memori, Dok, fungsi memori. Jadi yang paling banyak juga adalah memori jangka pendek. Itu dia mengapa pada pasien tersebut itu sulit untuk mempelajari hal yang baru. Jadi kemampuan belajar hal barunya sulit. Misalkan di dalam percakapan nanti dia juga lupa tadi menanyakan berulang-ulang, sudah dijawab bertanya berulang-ulang. Dan juga bisa juga terjadi gangguan ini dok, apa namanya fungsi bahasa juga kemudian juga bisa terganggu. Contohnya tadi dok mencari kata-kata dalam percakapan sulit. Jadi ketika berbicara sepertinya tuh di kepalanya tuh sepertinya tuh udah lancar, tetapi ketika mau bicara itu sulit. Jadi sulit untuk menemukan kata-kata yang pas. Selain itu juga tahap lanjutnya juga bisa terjadi gangguan visuospasial. Namanya mungkin terlihatnya berat, tapi yang penting visuospasial itu adalah mengenai tata letak, Dok. Jadi terkadang pasien itu sulit untuk menemukan, misalkan biasanya dari pergi ke toko sampai ke rumahnya dia tahu, nanti dia sulit untuk menemukan arah jalan pulang. Sampai yang bisa terjadi parah itu adalah sulit untuk mengenali diri sendiri. Itu biasanya sudah Alzheimer tahap lanjut. Jadi ketika dia berkaca bahkan dia tidak bisa mengenali dirinya sendiri. Dan juga yang paling terakhir itu ya gangguan fungsi eksekutif. Fungsi eksekutif itu adalah apa ya? Tata cara berpikir tingkat lanjut. Jadi kecerdasan lanjut dari mulai perencanaan, memutuskan sesuatu hal. Mungkin yang dulunya bisa misalkan untuk membayar rekening listrik dan lain-lain bisa dilakukan sendiri, namun ini tidak bisa. Dan yang paling terakhir ini adalah untuk memenuhi kriteria yang disebut demensia adalah keluhan-keluhan ini harus mengganggu aktivitas sehari-hari yang seperti dokter Ira sampaikan. Mungkin itu dok. Baik dokter, tadi kan gejala sudah kita bahas dokter, terus kemudian pengertian atau definisi juga sudah kita bahas. Kemudian kita melanjutkan ke terapi dokter. Penata laksanaan untuk Alzheimer dan demensia itu sendiri pengobatannya bagaimana dok? Baik, untuk tata laksana sendiri secara garis besar kan kita harus bagi jadi dua ya dok ya, dengan tata laksana farmakologi dan juga non farmakologi. Kalau yang untuk tata laksana farmakologi untuk demensia Alzheimer dan juga demensia secara umum, pada prinsipnya kita secara umum menggunakan cholinesterase inhibitor ya dok. Contoh obatnya seperti yang paling mudah ditemui ya seperti donepezil, rivastigmine maupun dengan galantamin ya. Kalau yang demensia Alzheimer kita bagi dulu nih dok dari derajatnya ya, derajat ringan, sedang dan juga sedang berat. Kalau yang untuk segala derajat baik ringan, sedang berat kita bisa menggunakan cholinesterase inhibitor tadi. Tapi khusus untuk yang derajat sedang ke berat ada obat alternatif lain, farmakologinya bisa dengan antagonis NMDA reseptor. Contoh obatnya seperti memantin, seperti itu. Kalau memang dia tidak membaik dengan cholinesterase inhibitor atau ada kontraindikasi dari cholinesterase inhibitor seperti itu. Kemudian untuk obat-obat yang lain seperti ada penelitian terbaru tuh bisa dengan ginkgo biloba juga dok. Kemudian selain itu untuk tata laksana non farmakologinya kita bisa lakukan berbagai stimulasi fungsi kognitif dok. Misalkan dengan dilakukan stimulasi untuk fungsi kognitifnya seperti mudahnya ya seperti mengisi TTS seperti itu. Kemudian bisa dengan terapi musik, terapi cahaya seperti itu. Jadi untuk non farmakologisnya ini juga penting untuk kita lakukan, tidak hanya mengandalkan terapi farmakologis saja. Gitu. Untuk meningkatkan fungsi kemandirian pun juga kita harus lakukan latihan nih untuk pasien Alzheimer-nya atau pasien demensia secara umum agar fungsi yang masih terpelihara itu tidak berkembang memburuk terlalu cepat seperti itu. Jadi bisa kita lakukan pertahanan untuk fungsi kemandiriannya seperti itu dong. Jadi agar pasiennya ini untuk fungsi sehari-harinya tuh yang masih bisa kita optimalkan, kita optimalkan. Baik dokter, tadi sudah dijelaskan juga tentang pencegahan berarti ya dok, selain tata laksana farmakoterapi ada non farmakoterapi. Kemudian sampai sini untuk peran caregiver sendiri dokter yang mungkin sedang merawat dan hidup bersama penderita Alzheimer itu sampai sejauh mana dukungan mereka penting bagi penderita Alzheimer ini dokter? Ya, mungkin untuk caregiver ini adalah mungkin segalanya sebenarnya bagi pasien ya dok ya. Jadi kita sebut caregiver ini kan berarti orang yang menemani si pasien tersebut mulai dari diagnosa sampai dengan
ya akhir hayatnya ya apabila memang dia terdiagnosanya demensia Alzheimer. Karena kita ketahui demensia Alzheimer ini merupakan suatu penyakit neurodegeneratif. Artinya semakin lanjut usia, kemungkinan besar adalah terjadi kematian sarafnya semakin bertambah, otaknya semakin mengecil dan gejala-gejalanya semakin lebih berat. Nah, caregiver ini tujuannya adalah pertama adalah memberikan dukungan fisik, baik secara fisik, maksudnya si caregiver ini nantilah yang membantu si pasien dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Karena kita ketahui pada pasien demensia itu sudah terjadi gangguan aktivitas sehari-hari. Sampai itu pun kegiatan yang sebenarnya menurut kita ringan, seperti misalkan makan ataupun mandi dan sebagainya. Yang kedua adalah untuk menjaga kesehatan mental bagi si pasien atau emosional pada pasien dengan Alzheimer itu juga sangat rentan sekali atau beresiko untuk terjadinya depresi, Dok. Jadi memang dengan adanya caregiver ini nantinya bisa mendeteksi secara dini dan melaporkan ke dokter yang melakukan pengobatan apakah pasien-pasien ini mulai ada gangguan emosi atau mental atau tidak. Dan juga caregiver ini juga fungsinya adalah untuk mengetahui apakah ada gejala-gejala mental atau gangguan kognitif yang lebih berat. Karena nantinya tentunya dokter akan menentukan pengobatan itu juga sesuai dengan perjalanan penyakit atau aktivitas sehari-hari yang sudah terganggu yang dilaporkan oleh si caregiver tersebut. Dan tentunya dengan semuanya ini peran caregiver adalah membangun juga hubungan sosial juga dengan si pasien karena memang pada pasien-pasien dengan Alzheimer sulit Dok untuk melakukan hubungan sosial keluar rumah. Jadi memang biasanya teman satu-satunya adalah si caregiver ini. Jadi perannya sangat amat besar, tidak hanya dengan pengobatan, justru caregiver inilah yang sebenarnya sehari-hari menemani si pasien untuk mengurangi terjadinya kejadian gangguan emosional, depresi, mengatur minum obat dan sebagainya. Jadi terkadang Dok, mungkin kalau caregiver datang ke dokter itu biasanya cerita mungkin pasiennya jadi ada dua, satunya itu adalah caregiver. Jadi memang harus harus kita berikan edukasi juga ke caregiver, Dok. Baik dokter, ini pembahasannya sangat menarik ya dok tentang demensia dan Alzheimer disease ini. Kemudian di akhir podcast ini dokter izinkan saya untuk menyimpulkan bahwa Alzheimer sendiri itu sebuah penyakit degeneratif progresif yang sangat umum terjadi terutama pada orang yang telah usia lanjut. Gejala Alzheimer-nya merupakan meliputi gangguan memori, gangguan perilaku, dan gangguan komunikasi tadi dokter. Dalam perjalanannya, kita dapat membantu pasien dan keluarga mengurangi kecemasan dan meningkatkan kualitas hidup pasien Alzheimer sendiri. Apabila bertemu dengan seorang yang memiliki tanda dan gejala Alzheimer, kita harus segera menyarankan dan mengajak pasien tersebut untuk berobat, dokter, sehingga gejalanya tidak menjadi semakin berat begitu nih, dokter. Nah, kemudian eh, hingga sampai saat ini juga belum ada obat yang dapat menyembuhkan Alzheimer sendiri nih, dok, maupun obat yang bisa digunakan untuk mencegah. Namun kita bisa memulai dengan mengubahnya gaya hidup, kemudian menstimulasi kognitif, tidur yang cukup, dan mengelola stres untuk menurunkan resiko terjadinya Alzheimer sendiri di masa depan. Seperti itu dan terima kasih sekali Dokter Ira dan Dokter Ervina yang sudah bergabung dalam podcast Bincang Sehat Neurologi dan sudah membagikan banyak sekali ilmunya dokter tentang Alzheimer dan demensia ini. Semoga dengan podcast ini semakin banyak juga yang mulai aware dokter dengan orang-orang yang terdekat dengan mempunyai faktor resiko terjadinya Alzheimer sehingga ketika gejala-gejala yang sudah disebutkan tadi muncul segera bisa mencari pertolongan dalam menangani Alzheimer itu sendiri dokter. Nah, bagi sobat neurologi yang sudah setia mendengarkan podcast hari ini dari awal hingga akhir, semoga ilmu yang dibagikan bisa bermanfaat bagi pendengar semua dan bisa memberikan semangat bagi semua caregiver yang sedang merawat keluarga yang menderita Alzheimer. Di akhir kata, selamat Hari Alzheimer Dunia. Sampai ketemu di podcast Bincang Sehat selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.